Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan kelanjutan kasus Firly Bahuri. Saya masih bersama dengan Boyamin Saiman dan Saud Situmorang. Pak Saud, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, akhirnya banyak orang yang kemudian mengamini bahwa seorang Firly Bahuri ini memang orang kuat, sehingga proses dari kasusnya itu butuh waktu yang lebih lama daripada orang yang tidak dianggap orang kuat. Anda setuju tidak, Pak Saud? Ya, itu menjadi auditnya menjadi semakin tidak tidak terkendali ketika kemudian banyak orang yang memiliki konflik kepentingan di dalamnya. Itu sudah pasti konflik kepentingan. Dan kalau kita katakan bahwa anggap aja asumsinya bahwa Polda Metro Jaya tidak ada konflik kepentingan, tidak ada vested interest, tidak ada hal-hal lain. Kalau tidak ada, seharusnya ini sudah dari awal sangat cepat. Ya, akhirnya jangan salahkan juga kalau publik beranggapan bahwa kenapa ini di framing atau ini digambarkan atau ini sepertinya ada sesuatu yang sebenarnya kita sendiri sudah paham ada sandera menyandera di sini. Disebutkan dalam beberapa case. Nah, pertanyaan kembali lagi, kenapa kalau itu terkesan seperti tidak firm mengambil kebijakan, ada bagian lain mereka tidak terbuka di dalam prosesnya. Kalaupun ada kekurangan dalam menuju P21-nya, ada masalah apa lagi? Kemarin itu hanya disebutkan kan pasal 35, 3665. Itu sudah lama, itu isu pertama kali saya dipanggil itu justru saya bicara yang 36 dan 65 itu. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya ini akhirnya kita menganggap bahwa ini sangat konflik kepentingannya sangat tinggi. Saya pikir ini harus diredam sehingga segera untuk kemudian diproses agar isu konflik kepentingan itu tidak muncul dan semua kita bisa menyelesaikan kasus ini lebih cepat. Jangan lupa sebentar lagi 6 bulan lagi kita akan dapat indeks persepsi korupsi yang baru. Ini sudah tengah tahun ya. Ini kalau caranya kayak begini, ini sebentar lagi kita ini di bawah mana nih? Kalau angka 30 itu sudah sekelas benar-benar Afrika sana negara. Karena harus kan sudah indeks persepsi korupsinya ya. Iya. Oke. Sudah Pak kalah Boyamin, dengan Timur. Iya, Pak Boyamin, kalau Anda lihat apa betul yang dikatakan Pak Saud dan juga banyak orang ya yang menduga bahwa ada saling sandera nih dari pihak Polda Metro Jaya dan juga seorang Firly Bahuri. Benar apa tidak? Ya, super benar karena waktu pra peradilan Pak Firly Bahuri yang kedua itu kan dicabut. Nah, kemudian setelah dicabut kok kemudian seperti melandai gitu. Nah, kemudian bahkan dipanggil nggak datang 2 kali, nggak dilakukan upaya paksa, ya udah seakan-akan dibiarkan aja, seakan-akan kesannya takut ini penyidik ini, padahal biasanya kan enggak gitu loh. Dulu Pak Antasari Azhar aja disidik oleh Polda Metro Jaya juga langsung ditahan kok, gitu loh. Kalau sama-sama ini levelnya Polda. Gitu. Terus juga setelah itu Abraham Samad, Bambang Wijayanto kan ya, itu Bareskrim lah. Kita berbicaranya sama-sama Polda, Pak Antasari Azhar dulu langsung ditahan, padahal masih polemiknya masih panjang gitu kan. Dan itu rangkaian-rangkaiannya. Jadi kalau sekarang Polda dan sama-sama Ketua KPK apa bedanya? Gitu. Dulu. Nah itu artinya dan juga materi pra peradilan Pak Firly Bahuri kan menyinggung juga apa kaitannya konflik kepentingannya Pak Karyoto misalnya dengan beberapa pihak itu kan disebutkan ditulis di situ dan dituangkan gitu kan di pra peradilan pertama gitu. Nah pra peradilan kedua kan bisa aja begitu sehingga kemudian setelah dicabut nah kok mestinya berpikir ini bisa lebih cepat, toh sudah tidak ada pra peradilan, harusnya lebih yakin kan? Tapi nyatanya malah melandai, malah stuck gitu, malah berhenti. Jadi kalau kesan pertama dulu kan sesama coklat apa berani nih, tapi menurut saya itu tersingkir karena framing itu. Tapi sekarang jadi framing yang kedua tidak bisa disalahkan karena ada beberapa hal yang mendukung gitu loh. Nah jadi ini rangkaian-rangkaian yang tidak bisa dipisahkan kalau kemudian istilahnya diduga Pak Firly ini punya banyak sandera yang nanti kalau akan ditahan dia bisa bongkar banyak dan akan bikin gaduh dan itu pegang banyak kartu begitu ya. Dikhawatirkan akan bikin suasana tidak bagus terhadap lembaga kepolisian. Nah, kalau begitu apakah memang harus diambil alih oleh Mabes Polri, Bareskrim misalnya, atau seperti apa, Pak Saud?
nggak bisa, sorry, kalau saya nggak bisa Pak cukup Boyamin, begitu. Kalau saya, menurut saya harus Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi yang harus memerintahkan ini, karena toh Barreskrim sudah ikut menyidik kok gitu, dan saya yakin Kapolri juga sudah tahu urusan ini. Justru saya khawatir ini level pimpinan yang menghendaki jangan terlalu cepat atau bahkan dilandaikan atau bahkan ditutup karena khawatir untuk urusan bongkar-bongkaran. Jadi ini harus Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi untuk memerintahkan supaya dituntaskan. Apa betul bisa begitu, lanjut, bisa dihentikan kayak dulu Pak Saud? zaman cicak buaya gitu. Oke. Pak Boyamin, Pak Saud, apakah benar seperti yang dikatakan Pak Boyamin atau ini kita masih percaya bahwa Polda Metro Jaya bisa segera memproses kasus ini? Ya, muaranya kan yang paling penting ini segera diproses, dibawa ke depan pengadilan. Siapa yang membawa itu sesuai formil materinya aja. Jadi kita jangan membawa itu kepada area di luar dari penegakan hukum yang katakanlah politicking. Tetapi jangan lupa pemberantasan korupsi itu memang pedangnya itu dipegang oleh kepala negaranya. Kalau kepala negaranya tidak melihat ini menjadi sebuah yang sangat urgent, pada bagian lain di sini unsur pemberatannya sangat tinggi, kita nggak bisa membayangkan lagi. Memang nggak heran kenapa negeri ini seperti ini sekarang. Baik. Kita harap segera ada kejelasan atau kemajuan dari kasus ini. Terima kasih Koordinator Maki Boyamin Saiman dan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.